Selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Terang Bangsa. Pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau serta
Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berbicara Tuhan buat setiap kami melalui firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan, mengokohkan, dan bahkan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terima firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sukacita dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, selamat pagi, Shalom. Rasanya senang sekali bisa bertemu lagi meskipun secara online. Kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan pada devotion pada pagi hari ini. Nah, untuk devo pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur Tuhan, yaitu tentang jawaban doa. Jawaban doa tidak atau tunggu. Nah, di Mazmur 22 ayat 2b saya akan bacakan. Mazmur 22 ayat 2b. Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, di situ jika apapun yang kita doakan itu selalu dijawab oleh Tuhan, pasti kita tidak mengalami masalah atau merasa semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu akan berbeda ketika Tuhan itu jawaban Tuhan adalah tidak, gitu ya. Biasanya kita akan kecewa, kita akan marah, respon hati kita juga akan kecewa begitu ya. Terus kemudian bersungut-sungut, kemudian mengeluh, dan kemudian tuh endingnya akan menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan itu pilih-pilih dalam menjawab setiap doa? Kenapa yang satu itu dijawab sedangkan saya tidak dijawab oleh Tuhan? Dan kadang kita tidak siap menerima kenyataan bahwa kenapa sih semuanya harus terjadi kepada saya? Mengapa kok harus saya yang harus mengalami semua ini ya? Mungkin jawabannya Tuhan itu adalah tidak, karena kita mungkin salah dalam berdoa. Di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi bisa dikatakan kemungkinan besar jawaban Tuhan itu tidak, karena kalian itu lebih mengutamakan keinginan kalian. Percaya ya bahwa Tuhan itu selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita pengennya A, tapi kadang Tuhan menggenapinya yang B. Mengapa yang B? Karena Tuhan tahu kalau kita tuh sebenarnya perlunya yang B, bukan yang A. Kalau kita mintanya handphone kepada Tuhan, terus kemudian kita diberikan handphone A, loh Tuhan, keinginanku bukan handphone yang ini ya. Tapi kita tuh kadang selalu memaksakan kalau kita doanya A ya harus A gitu ya. Bisa juga jawaban Tuhan itu adalah tunggu ya. Tidak semua langsung dijawab ya atau dijawab tidak. Bisa juga dikatakan, banyak orang itu mengatakan bahwa menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan, sehingga tidak sabar dalam menanti-nantikan jawaban Tuhan. Dan ketidaksabaran itu menjadi penyebab kegagalan ya, untuk kita menggenapi ya, untuk kita tahu bahwa janji Tuhan itu ya dalam hidup kita. Jadi ketika kita itu menyerah, ketika kita itu sudahlah nggak usah berdoa lagi, toh jawabannya juga nggak dijawab-jawab. Nah itu biasanya yang mengakibatkan kita tuh jadi nggak tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita tuh sebenarnya apa, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu sebenarnya apa. Itu jadi tidak terlihat, jawaban Tuhan juga tidak terlihat, karena yang namanya doa itu membutuhkan konsistensi bagi kita yang sedang melakukannya ya. Tuhan mengatakan di Mazmur 27 ya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Jadi kita itu diajarkan untuk selalu menantikan dan berpengharapan kepada Tuhan ya. Sudah menjadi sifat alami dari manusia kalau misalnya kita tuh pengennya berdoa langsung dapat jawabannya instan. Itu sudah sifat alami manusia. Tapi ketika pertolongan Tuhan itu sepertinya lambat gitu ya, menurut kita langsung kayaknya menyerah. Nah, terus akhirnya nggak berdoa lagi. Nah, berdoa itu sudah saya katakan tadi membutuhkan sesuatu yang konsisten. Tuhan juga mengingatkan di Lukas 18 ayat 1-8, intinya adalah Tuhan menasihati kita agar
tidak jemu-jemu dalam berdoa, dan jangan sampai kita menyerah saat agar kita tuh bisa melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan itu sengaja mengulur waktu dalam kehidupan kita, karena saya percaya Tuhan itu selalu tahu waktu yang terbaik untuk kita. Ya, waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu lambat. Ya, Tuhan itu selalu tepat waktu, dan percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan selalu digenapi. Tuhan hanya ingin menguji seberapa besar kita itu bergantung penuh kepada Tuhan, menguji kesabaran kita, menguji ketekunan kita dalam berdoa, dan menggantungkan kepada siapa kita sebenarnya ya. Yang pasti janji Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita dan pasti selalu digenapi. Dan di Yeremia 33 ayat 1-4 di situ dikatakan, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan. Jadi Tuhan sudah berjanji untuk segala sesuatu yang dikatakan pasti akan digenapi. Tapi ingat, ada waktu Tuhan. Jadi kita harus tetap konsisten dalam berdoa, tidak jemu-jemu dalam berdoa. Apapun yang kita doakan, apapun jawaban daripada Tuhan, respon hati kita harus tetap yang baik kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oke ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Terus Tuhan kami diuji, terus Tuhan kami dikuatkan ketika setiap jawaban dari doa kami itu adalah tidak dan tunggu. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi semua atas izin-Mu saja. Tuhan, bila sebentar lagi Tuhan kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami untuk dapat menerima setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu turun untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.